Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Lestari. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi D3 Kebidanan Stikes Gria Husada Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Mata kuliah ini dipelajari di semester genap, yaitu semester 4 program studi D3 Kebidanan. Bobot mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ini adalah 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep kesehatan reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai isu gender dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan dan melakukan teknik pelayanan alat kontrasepsi. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai evidence base dalam asuhan KB. Deskripsi mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan pelayanan KB pada Pantum. Dengan mengikuti mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mampu menganalisis masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Yang keempat, mampu menunjukkan dan melakukan teknik pelayanan alat kontrasepsi. Kemudian yang kelima, mampu menguasai evidence base dalam asuhan KB. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Yang pertama, kontrak pembelajaran dan pengantar mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Kemudian yang kedua, konsep kesehatan reproduksi dan penerapannya. Yang ketiga, perkembangan isu gender. Kemudian yang keempat, kesehatan reproduksi dan KB berwawasan gender. Kemudian yang kelima, kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang keenam, pernikahan dini. Kemudian yang ketujuh, aborsi. Kemudian yang kedelapan, kekerasan berbasis gender. Kemudian yang kesembilan, kebijakan pelayanan keluarga berencana. Yang ke-10 dan 11 itu metode pelayanan kontrasepsi. Yang ke-12 dan 13 yaitu pelaksanaan klinis pelayanan keluarga berencana. Ke-14, pelaksanaan manajemen pelayanan keluarga berencana. Untuk sistem pembelajaran di Prodi D3 Kebidanan Stikes Gria Husada Sumbawa, pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, saya di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode ceramah atau penyampaian materi. Kemudian yang kedua yaitu demonstrasi atau simulasi. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok. Nah, di mana metode ceramah ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas dalam metode demonstrasi atau praktek atau simulasi. Saya memberikan soal kasus contoh pada saat nanti mahasiswa praktik baik di rumah sakit, puskesmas, ataupun di bidang praktek mandiri. Dengan tujuan diskusi ini agar mahasiswa lebih tertarik dan dapat mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik nantinya. Untuk metode diskusi kelompok, mahasiswa di sini saya bentuk dalam kelompok dan memberikan beberapa soal kasus kebidanan agar mahasiswa dapat mendiskusikan, mempresentasikan hasil jawabannya. Tujuan dari metode diskusi ini, jadi mahasiswa tadi itu dapat lebih percaya diri dalam mengungkapkan pemikiran ataupun pendapatnya, mengembangkan pola pikirnya yang kritis, aktif, dan juga kreatif. Selain itu, di sini saya juga melakukan strategi pembelajaran yaitu dengan cara program based learning atau PBL, di mana strategi pembelajaran ini sangat menunjang sekali di pendidikan vokasi. Dalam strategi memberikan studi kasus kepada mahasiswa atau permasalahan-permasalahan yang konkret yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di kebidanan. Setelah saya berikan studi kasus, kemudian mahasiswa tersebut mendiskusikannya dan memberikan analisis jawaban terbaik sesuai dari soal kasus terkait permasalahannya. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi di sini, saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa
slide presentasi, buku ajar, buklet yang sesuai dengan RPS. Nah, kemudian dalam kegiatan praktikum saya di sini juga menyiapkan atau memberikan modul dan juga checklist sebagai tuntunan mahasiswa dalam melakukan praktikum di laboratorium. Untuk sistem penilaian, aktivitas, kemudian nilai tugas, baik itu tugas kelompok ataupun tugas mandiri, UTS, kemudian UAS, sehingga laporan praktik atau kegiatan praktik itu memiliki bobot masing-masing yang dimana bobotnya yaitu 50% teori dan 50% praktik. Nah, dalam pembelajaran teori, kriteria dan indikator penilaian ini saya dasarkan pada kebenaran, kejelasan, kemampuan komunikasi, kerja sama kelompok, kebenaran jawaban dari tugas yang dibuat oleh mahasiswa. Sedangkan untuk kriteria dan indikator penilaian dalam pembelajaran praktik, di sini saya lihat dari aktivitas atau saya nilai dari aktivitas dan keterampilan mahasiswa dalam melakukan praktikum di laboratorium, kerja sama kelompok, kebenaran analisis, serta tata bahasa sesuai kasus pada checklist. Nah, kemudian hasil evaluasi nilai tersebut saya infokan secara transparan atau langsung pada checklist agar mahasiswa tersebut apabila mendapat nilai yang kurang bagus atau belum memenuhi nilai standar kelulusan, kita akan berikan segera remedial atau perbaikan sesuai jadwal kalender akademik yang ditentukan oleh Stikes Gria Husada Sumbawa. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran siklus hidup reproduksi pada wanita. Baiklah, kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Masih semangat nggak? Jadi kita mulai pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon rahmat Tuhan. Oke, berdoa dimulai. Atas nama Uli Sonia Syafutri. Oke. Materi kita kali ini yaitu tentang siklus hidup reproduksi pada wanita. Nah, di pertemuan sebelumnya saya ingin menanyakan apa itu kesehatan reproduksi. Karena kemarin saya sudah di pertemuan pertama menyampaikan tentang pengantar kesehatan reproduksi. Oke, yang ingin saya tanyakan apa itu tujuan umum dan tujuan khusus kesehatan reproduksi? Ada yang masih ingat? Oke, ada teman? Silakan Kevin. Saya tujuan umum Ibu. Ya, silakan berdiri dulu. Jadi tujuan umum kita mempelajari tentang kesehatan reproduksi. 1. Dapat meningkatkan kualitas hidup. 2. Dapat mendukung kesejahteraan keluarga. Dan 3. Dapat mengurangi mobilitas dan juga mortalitas. Oke, terima kasih teman. Oke, kita lanjut. Silakan Ilham, angkat tangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan khususnya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan dia mau hamil, menentukan cara kehamilannya atau menentukan kapan dia Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Jadi yang ketiga itu meningkatkan peran serta tanggung jawab seorang laki-laki untuk kesejahteraan istri dan anak-anaknya nanti. Oke, tahan dulu. Jadi saya harap teman-teman yang lain sudah terwakilkan ya. Jadi untuk teman-teman kita sudah paham semua. Oke. Jadi bisa kita masuk ke siklus hidup reproduksi wanita. Oke, berbicara siklus hidup reproduksi wanita secara umum sama antara sistem reproduksi wanita dengan laki-laki. Mulai dari embrio, kemudian janin, kemudian dia menjadi neonatus atau bayi baru lahir, kemudian masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, sampai ke menopause, sama antara wanita dan laki-laki. Tetapi wanita itu unik.
bisa wanita itu mempunyai tugas untuk kelangsungan hidup. Wanita itu mempunyai keistimewaan. Jadi dia mempunyai fase namanya menstruasi, kemudian bisa hamil, bisa melahirkan dan bisa menyusui. Jadi itulah yang menjadi kelangsungan hidup manusia. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, jadi mata kuliah kesehatan perempuan perencanaan keluarga ini berada di semester 4 sekarang ya. Jadi SKS-nya ada 3, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 praktek. Kemudian kode etika kita MKK 1012. Oke, nah jadi outline kita pada hari ini yaitu kita akan belajar tentang menstruasi, kemudian bagaimana terjadinya kehamilan, kemudian melahirkan, menyusui dan menopause. Oke, jadi indikator kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama definisi kesehatan reproduksi, kemudian yang kedua ada masa kontrasepsi, kemudian masa bayi dan anak, ada masa remaja, kemudian masa reproduksi, masa usia lanjut. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu menjelaskan definisi kesehatan reproduksi yang pertama, kemudian yang kedua mahasiswa mampu menjelaskan masa kontrasepsi, kemudian yang ketiga mahasiswa mampu menjelaskan masa bayi dan masa anak-anak, yang keempat mahasiswa mampu menjelaskan masa remaja, kemudian yang kelima mahasiswa mampu menjelaskan masa reproduksi, kemudian yang keenam mahasiswa mampu menjelaskan masa usia lanjut atau nanti masa menopause. Nah, oke. Di sini apa yang kamu ketahui tentang definisi kesehatan reproduksi? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak berdiri. Baik, terima kasih. Menurut saya kesehatan reproduksi itu sendiri adalah merupakan kesehatan organ reproduksi, tidak hanya dari fisiknya tetapi bisa dari psikisnya, bisa dari mentalnya itu sendiri. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, Baik. Jadi kesehatan reproduksi itu adalah yang dikatakan sehat secara fisik, mental, sosial, maupun seksual. Jadi tidak semata-mata hanya bebas dari suatu penyakit, tetapi yang berhubungan juga dengan kesehatan reproduksi itu sendiri, Pak. terima kasih. Jadi sudah benar apa yang dikatakan teman-temannya. Hanya kita menyamakan persepsi ya bahwa kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, emosional, kemudian mental dan juga sosial yang utuh yang berhubungan dengan reproduksi, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, namun dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, yang fungsi dan serta prosesnya. Oke. Jadi itu tadi definisinya. Kita lanjut ke masa konsepsi. Nah, apa itu masa konsepsi? Masa di mana bertemunya sel telur dan sel sperma lalu berkembang menjadi janin. Oke. Nah, jadi ketika bertemunya sel sperma dan sel telur akan terjadilah pembuatan yang namanya masa konsepsi. Nah, jadi dari beberapa banyak sel sperma hanya satu saja yang menyebabkan sel telur. Oke. Kemudian kita lanjut di masa bayi dan masa anak-anak. Oke, yang dimana pada masa bayi dan anak-anak adalah dimana masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Ada namanya tumbuh kembang motorik dasar dan halus yang akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak-anak itu dalam keadaan prima dan sehat. Oke. Kemudian kita lanjut untuk motorik halus. Nah, motorik halus di sini adalah aktivitas pada anak ketika mereka menggunakan otot kecil pada tangan dan pergelangan untuk melakukan gerakan tertentu. Nah, kemampuan motorik halus berkaitan dengan penggunaan otot tangannya seperti menulis, kemudian menggunting, menyusun mainan, membentuk-bentuk lilin, kemudian mengancingkan baju, membuka kotak makanan, menyusun balok atau menyusun puzzle.
berlatih agar otot-ototnya mulai bekerja dengan baik gitu ya. Jadi kita juga harus memberikan stimulasi ya pada anak-anak tersebut. Nah, kemudian motorik dasar. Tadi kan sudah motorik halusnya nih. Kemudian sekarang motorik dasar adalah kemampuan yang melibatkan otot besar dalam tubuh, kemudian kaki serta tangan untuk membuat gerakan secara menyeluruh, misalnya berdiri, berjalan, berlari, kemudian melompat, duduk, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke masa remaja. Oke, di masa remaja ini adalah masa perkembangan yang transisi mulai dari anak-anak ke dewasa. Nah, mencakup perubahan biologi, kognitif, dan juga sosial. Oke, bagaimana sih cara kita melihat apakah anak-anak itu sudah dewasa atau belum? Dilihat dari fisiknya. Oke, dari fisiknya apa yang sudah mulai berubah? Misalnya dari wajah, Oke, mulai dari bentuk tubuhnya, misalnya kita melihat sudah muncul, payudaranya sudah mulai membesar. Kemudian pada laki-laki akan mengalami yang namanya mimpi basah. basah. Kemudian yang bisa kita lihat mulai gitu ya. Oke, itu pada anak laki-laki. Nah, kemudian kita mengatakan bahwa dia ini sudah mulai remaja, berarti dia sudah mengalami yang namanya menstruasi. Oke, apa yang terjadi pada anak-anak yang menstruasi? Perubahan emosional. Perubahan emosionalnya. Kemudian Mungkin untuk pertama kali akan merasa takut, terus merasa takut, malu. Oke, nah teman-teman di sini apa yang perlu teman-teman berikan atau teman-teman sampaikan kepada anak-anak agar dia tidak takut atau tidak merasa minder ketika mengalami yang namanya menstruasi? Oke. Berdiri, Bu. Jadi yang bisa kita lakukan ketika ada anak perempuan remaja ini mengalami menstruasi, pertama kita bisa memberikan informasi ataupun edukasi terkait dengan apa itu menstruasi, mengapa bisa terjadi menstruasi seperti itu. Terus kita bisa mengatasi ketidaknyamanan selama dia menstruasi. Kita kasih tahu bahwa menstruasi ini nanti dapat mengalami ketidaknyamanan seperti nyeri dan lain-lain. Juga kita bisa memberikan edukasi seputar menjaga kebersihan diri, bahwa selama menstruasi ini penting sekali untuk menjaga kebersihan diri, terutama bagian vagina. Oke, terima kasih. Yay. Nah, kita lanjut. Kemudian yang kedua di sana adalah ketika terjadi perubahan hormon pada remaja, bertumbuh hingga proporsi tubuh dewasa dan tinggi maksimal, mereka juga mengembangkan karakteristik seks dan juga eksternal dan organ internalnya sudah mulai bereproduksi. Oke, nah sekarang saya ingin tanya nih, apa sih organ reproduksi yang eksternal dan internalnya sebelum kita mulai melanjutkan? Oke, silakan. Oke, mungkin bisa ke depan. Baik, di sini saya akan menyebutkan sedikit tentang organ eksternal dan organ internal pada reproduksi wanita. Dimulai dari eksternal berarti organ reproduksi yang di luar ya teman-teman, yaitu ada terdapat labia mayora, ada labia minora, ada lubang vagina, lalu ada klitoris, lalu juga ada yang namanya lubang uretra atau lubang kencing. Lalu kalau berbicara organ reproduksi internal berarti organ yang ada di dalam, dimulai dari serviks atau bibir rahim, terus ada rahim, lalu ada ovarium, lalu ada tubuh fallopian. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi benar ya apa yang sudah dikatakan temannya tadi. Oke, nah jadi apa sih bedanya reproduksi wanita dengan laki-laki? Tadi kan sudah disebut organ reproduksi pada wanita. Sekarang pada laki-laki organ eksternal sama internalnya masih ingat? Oke, silakan ke depan. Kalau untuk organ reproduksi
Untuk reproduksi wanita dan Pria. Oke, jadi bisa kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjut ke masa reproduksi, di mana perempuan akan menjalankan tugas kehidupannya, yaitu mulai dari hamil. Tadinya di masa remaja dia sudah mulai menstruasi itu. Nah, kemudian di masa reproduksi ini sudah dapat hamil, kemudian melahirkan, akan melalui masa nifasnya, kemudian menyusui, dan masa diantaranya yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan yang namanya Alat kontrasepsi. Oke, nah sudah pernah dengar alat kontrasepsi? Sudah. Ada apa saja yang pertama? Ada KB hormonal, ada hormonal, ada yang KB mantap sama alami. Contohnya nih soal kasus kami kedatangan seorang pasangan usia subur, jadi datang dengan suaminya. Ketika datang dengan suaminya ingin memasang KB IUD atau KB implan, apa yang teman-teman sebagai tenaga kesehatan lakukan? Baru datang pertama kali nih. Oke. Tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan memberikan edukasi. Di dalam edukasi itu kita menjelaskan apa saja macam-macam KB, baik itu dari keuntungannya, kelemahannya, tanpa kita melakukan intervensi atau kita lebih cenderung ke satu KB. Kita akan memberikan pasien itu leluasa untuk memilih sendiri KB terbaik menurut dia. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan temannya. Jadi dari berbagai macam jenis pilihan KB yang ada, kita berikan dulu informasinya. Jadi secara luas kita berikan semua informasinya. Baru pasien itu memilih KB apa yang akan digunakan. Oke, nah jadi setelah kita memberikan informasi secara luas, kemudian baru pasangan itu memilih KB apa yang mereka butuhkan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, gitu ya. Kemudian kita lanjut setelah masa reproduksi, kita lanjut ke usia lanjut. Nah, di usia lanjut ini untuk pengaturan tubuhnya sudah mulai berkurang ya, jadi sudah mulai rentan untuk sakit ya. Jadi yang pertama itu penurunan hormon estrogen karena produksi telur juga sudah mulai menurun. Kemudian fungsi organ reproduksinya juga menurun. Kemudian terjadi perubahan metabolisme pada tubuh, turunnya massa tulang dan terjadi menopause. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah disenggol sedikit mengenai kayak gimana kita harus mensikapi atau memberikan edukasi kepada anak-anak dalam menghadapi menstruasi pertama kali. Tapi itu kan seandainya kalau kita jadi bidan, tapi kan kita masih jadi mahasiswa. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih kita untuk meningkatkan kepercayaan diri atau memberitahu kepada anak tersebut agar siap dalam menghadapi menarche atau menstruasi pertama kali? Oke, jadi yang bisa teman-teman lakukan sebagai mahasiswa itu bisa mengikuti dosennya, contoh mengikuti pengajian atau penelitian. Nah, jadi teman-teman bisa tuh berkontribusi sama dosennya. Misalnya, ketika ada dosen yang mau melakukan penyuluhan di SD atau SMP, jadi lihat apa judulnya dari dosen tersebut, misalnya memberikan penyuluhan untuk anak-anak menstruasi. Nah, teman-teman bisa berkontribusi di situ. Jadi teman-teman menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan untuk anak SD dalam menghadapi masa menstruasinya. Nah, jadi dengan begitu teman-teman sudah berkontribusi, gitu ya. Karena ketika teman-teman untuk melakukan sendiri itu tidak mungkin karena masih dalam proses belajar ya. Kecuali teman-teman punya adik sendiri, nanti akan bisa memberikan informasi tersebut. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sudah cukup ya? Oke. Jadi sekarang saya yang akan bertanya. Nah, jadi akan ada proses silakan sekarang bentuk 4 kelompok. Jadi dalam satu kelompok mungkin ada 3 atau 4 orang.
Silakan buat kelompok. Jadi buat bicara ya. Nah, jadi sekarang silakan maju kelompok 1. Satu siklus reproduksi di mana hanya dibebaskan satu dari setiap satu siklus tersebut disebut demenstruasi. Oke. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Seorang perempuan umur 25 tahun akan ber-BPM dengan keluhan non-stop khususnya di pagi hari hasil analisis saya terakhir 3 bulan yang lalu. Sekarang kelompok 3. Soal nomor 3, di mana seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 usia dengan 38 minggu salah satu di BPM ditemani suami dengan keluhan mulas. Oke, lanjut kelompok 4. Terus dulu. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke ICU dengan kadar air 300 dengan terakhir. Hasil anamnesis seorang sering sulit tidur pada ringan di malam hari serta ibu sangat khawatir hasil pemeriksaan. Jadi harus tidak. Oke. Oke, sekarang silakan atur kembali posisinya. Oke, sudah. Oke, jadi sekarang saya akan membagikan kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada pilihannya. Jadi tugas ibu membuat video atau booklet atau leaflet. Jadi silakan dipilih ya salah satunya. Nah, salah satu contohnya saya memberikan contoh booklet. Nah, contoh bookletnya seperti ini. Definisi menstruasi, kemudian siklus menstruasi, ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menstruasi, kemudian kesiapan apa saja dalam menghadapi menars, kemudian fase siklus menstruasi, gejala menstruasi, kemudian gejala pada saat menstruasi, dan jangan lupa untuk mencantumkan data berapa. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada itu. Oke, cukup jelas dengan tugasnya? Jelas. Oke, jika sudah jelas dengan tugasnya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen program studi D3 Kebidanan, khususnya pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, pesan saya terus bergerak maju, jangan lupa berusaha jadi orang baik. Saya Ana Lestari, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.